Yo guys, balik lagi sama gue Richard Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang pergerakan Bitcoin, Ethereum, BNB sama ini teman-teman ya. Alis ini udah ini ya teman-teman, ting di Indodax ya nih ya. Alis ini mulai diperdagangkan di Indodax pada Kamis 26 Agustus 2021 nih teman-teman ya. Jadi yang nanya-nanyain Alis ya sudah bisa diperjualbelikan di Indodax gitu teman-teman, tanggal 26 ya. Jadi nanti akan saya bahas lebih lanjut untuk Alis sendiri. Kita bahas untuk Bitcoin dulu. Oke. Kemarin ini saya sudah upload ya teman-teman ya. Di sini potensi skenario Bitcoin ya. Jadi Bitcoin masih masuk skenario koreksi. Ya, jadi kemarin itu ada video dari saya ya, karena dia posisi itu akan meretest teman-teman ya, meretest dari EMA 50-nya. Ketika tidak sanggup atau tidak mampu, itu besar kemungkinannya untuk OTW ke area sini. Ya, jadi ini ada tanda panah orange saya. Dan kebetulan benar gitu ya teman-teman, kebetulan benar arah koreksinya masuk ya. Kisaran berapa di area warna garis biru ini yang saya sudah garisin itu sekitaran 46.400-an sampai di MA 100 ya, atau garis warna hijau ini ya, kisaran 47.000 dolar ya. Jadi kisaran itu ternyata diinjak ya, menjadi target penurunan dari si Bitcoin ya. Setelah membentuk pola head and shoulder, akhirnya target penurunannya di area sini teman-teman ya, dan sekarang ini kondisinya memantul. Oke guys, jadi skenario berikutnya yang nanyain ini gimana bro. Oke, ini tanda panah yang ini udah saya pindahin aja teman-teman ya. Nah ya, jadi skenario berikutnya dia OTW kemana teman-teman ya. Jika memang dia kuat, dia bakalan meretest ya untuk MA 50-nya, atau bener-bener berpapasan sama bagian neckline-nya dari pola head and shoulder ini ya, di area 48.000 dolar nih ya. Saya tandain teman-teman nih ya, garis warna biru ini berpapasan sama garis warna oranye ini nih. Nah ya teman-teman ya, jadi memang pas sekali nih OTW bakalan mencoba melewati 48.000 dolar. Ketika dia kuat, dia bakal OTW kemana? OTW ke sekitaran 50.000 dolar kembali ya. Itu adalah skenario terdekatnya dari si Bitcoin. Tapi ketika dia tidak mampu melewati 48.000 dolar teman-teman ya, OTW dia bakalan retest kembali. Nah, retest kembali ke area berapa bro ya? Retest kembali ke area pasti di sekitar 46.400 sampai sekitar 47.000 dolar ya. Ini ketika tidak mampu. Tapi kalau mampu, dia bakal OTW ke sekitar 50.000 dolar kembali ya. Jadi ini adalah dua skenario terdekat dari si Bitcoin teman-teman ya. Karena memang kita bisa lihat dia kemungkinannya itu untuk melanjutkan kenaikan dulu, meretest resist atasnya dulu nih teman-teman ya. Tapi ketika dia tidak mampu ya pasti koreksi kembali ke area support yang sebelumnya dia mengalami pemantulan nih teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk kita semua. Nah, tapi kalau misalkan skenario terakhir ya, pergerakan dari si Bitcoin ini harganya sengaja ditekan ya, dia bakalan OTW kemana? Pasti ke 3 area support bawah ini ya teman-teman, yang sebelumnya kita bicarakan menjadi target dari penurunan wave ABC correction ya. Itu kisaran berapa nih? Ada tiga support yang udah saya gambar itu, atau saya tanda itu, kisaran 45.000 dolar, 44.500 dolar, dan 43.900 dolar ya. Jadi itu adalah 3 area dari target penurunan wave A yang kemarin kita sudah bahas teman-teman ya. Jadi itu ya, saya juga berharap dia bisa OTW dulu nih, retest dulu ke 48.000 dolarnya ya, karena memang ini kecenderungannya lebih mengarah ke kenaikan terlebih dahulu, baru mengalami penurunan kembali ya. Lalu kita lihat dari Bitcoin Dominance, ketika dia kemarin ini berhasil meretest MA 50-nya atau garis warna oranye ini teman-teman ya, akhirnya dia mengalami pemantulan. Nah sekarang ini dia mencoba retest ke MA 100 atau garis warna hijau ini ya. Dia nggak kuat, dia bakal short lagi ketemu sama MA 50-nya atau sekitaran 44. Kalau dia jeblos lagi ya OTW ke garis biru ini, dan ini adalah pertanda bagus lah ya untuk altcoin teman-teman. Oke. Next kita bahas untuk dari versi IDR-nya. Oke ya. Jadi versi IDR-nya dia sudah breakdown dari bagian neckline-nya ya teman-teman, dari pola head and shoulder. Kemarin sudah saya info potensi besar untuk masuk ke area biru pertama ini. Kenapa? Karena memang di sini ada MA ya teman-teman, ada garis MA juga yang warna ungu ini, atau yang namanya MA 100 nih. Ya, jadi buat kalian yang nanya ini nih tuh ya guys ya. Nah, ternyata setelah meretest dia akhirnya memantul. Oke.
ya. Jadi masih masuk analisa yang kemarin ya teman-teman ya. Lanjutannya dia bakalan OTW ke sekitaran berapa? Ya pasti dekat-dekat sekitaran 720 juta nih teman-teman. Sekitaran ini ya, untuk arah atau target dari kenaikannya ya. Jadi OTW ke 720 jutaan dulu ya. Tapi ketika dia ini ya, tuh ya, sini ya. Tapi ketika dia mampu OTW kemana ya? Kalau dia mampu ya OTW-nya lanjut teman-teman ke sini, ke sekitar 740 juta. Kalau kuat. Kalau tidak kuat ya dia bakalan OTW koreksi lagi. Koreksi kemana teman-teman ya? OTW koreksi ke area warna biru ini kembali ya. Jadi itu untuk pergerakan si Bitcoin yang harus diperhatikan teman-teman ya. Tapi sebelum OTW koreksi ke area biru ini, pasti dia harus melewati atau nge-breakdown dari beberapa indikator ini teman-teman ya. Itu ada EMA 21, 34 dan 50 ya. Kalau sekarang itu teman-teman kisaran berapa yang nanyain ya. Oke, ini saya tandain aja ya. Kurang lebih di kisaran bagian neckline dari pola head and shoulder ini ya. Itu sekitaran 694 jutaan lah, sekitar itu teman-teman ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Ketika tidak mampu dia melewati ya sekitaran dekat-dekat bagian headnya dari pola head and shoulder, kalau koreksi ke bagian neckline-nya ya, atau sekitaran 694 jutaan lah, sekitar itu. Tapi kalau dia mampu teman-teman ya pasti dia OTW lanjut ke 740 juta ya. Jadi itu beberapa skenario yang sudah saya infokan ya. Ketika dia memang ini nggak kuat mantul juga ya, ketika tidak kuat mantul ya pasti masuk lagi nih ke area warna biru ini. Ya itu kisaran berapa? Kisaran 660 sampai 680 juta. Itu teman-teman ya, info mengenai Bitcoin ya, versi dolar, Bitcoin minus dan lain sebagainya. Oke guys, jadi pergerakan dari si BNB ya, akhirnya dia meretest dari EMA 34-nya. Ya teman-teman ya. Jadi memang ini menjadi salah satu tempat antri kalian bisa ya teman-teman, seperti yang saya infokan. Ketika dia sudah menaiki ya, dia kemungkinan besar meretest di antara 3 indikator terdekat, yaitu dari MA50, EM34 dan 21-nya. Ya, dia retest malah pullback. Ya sampai kisaran 6,8 jutaan dan sekarang sudah sekitar 7 jutaan, teman-teman ya. Jadi menurut saya ini bagus lah buat kalian yang sudah antri-antri dan sudah mau niat scalping ya, udah profit gitu ya, teman-teman ya, sekali lagi. Ya. Jadi untuk pergerakan si BNB sendiri pasti kalau yang nanyain support terdekat di berapa? Sekarang kan dia posisi di EMA21 ya, teman-teman ya. Jadi terdekatnya itu sekitaran 6,8 juta, next lagi di 6,6 juta ya, dan bawahnya lagi di MA100 itu di sekitaran 6,2 jutaan. Ya jadi ini ada beberapa area support yang bisa kalian antri gitu ya teman-teman. Dan resistnya terdekat di kisaran berapa? Pasti di kisaran ini teman-teman, 7,2 sampai 7,4 juta ya. Untuk resist terdekat dari si BNB sebelum dia bisa terbang lebih tinggi ke sekitar 7,9 dan 8 juta rupiah. Ya ini untuk pergerakan si BNB sendiri ya teman-teman ya. Jadi udah saya infokan untuk lebih berhati-hati, dan area supportnya udah saya infokan. Yang mau scalping silahkan gitu ya. Next kita bahas ETH. Nah oke guys, jadi untuk ETH ya, ETH ini sudah breakdown teman-teman dari beberapa indikatornya time frame 4 jam. Dan kita bisa lihat ya, ini adalah tahanan pertama dan dia memantul, itu sekitaran 45 jutaan teman-teman ya. Itu memantul dari dia pullback ya. Jadi memang untuk ETH ini sudah masuk area oversold ya. Jadi yang udah cicil-cicil sekitaran 45 juta ya, dia OTW untuk retest beberapa indikator atas yang itu kisaran 45 juta 900 ribuan sampai sekitar 46 juta 200-an. Itu adalah resist terdekat dari si ETH sebelum dia mampu mengalami kenaikan lanjutan ya. Itu kisaran berapa? Kisaran 47 juta sampai 48 juta. Ya, jadi itu adalah beberapa resisten terdekat dari si ETH sebelum dia mampu terbang. Lalu support bawahnya lagi yang nanyain areanya atau zonanya itu kisaran 43 juta sampai 43 juta 500 ribu ya. Jadi ini untuk tahanan 1, ini tahanan kedua ya. Untuk si ETH. Jadi itu untuk pergerakan si ETH ya, teman-teman. Jadi dia lebih condong untuk mengalami kenaikan dan retest dulu dari beberapa resist yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, untuk ETH ya, teman-teman ya. Next, kita bahas ALIS. Oke. Jadi kan ALIS baru ini ya di Nodax. Kita lihat dulu dari trading view time frame 4 jamnya per USDT dari Binance ya. Jadi ini adalah 2 area yang bisa kalian jadikan area istilahnya antri. Ya sebelumnya dia juga sudah pullback di area umum pertama yang sudah saya bikin ini. Itu kisaran berapa? 17,3 sampai 18 dolar teman-teman ya untuk si ALIS. Nah tahanan yang kedua itu kisaran berapa? Kisaran 15 dolar sampai 16,45 dolar. Ya, jadi adalah 2 area atau zona
buat kalian bisa antri ya, karena memang di zona yang kedua ini juga ada ML50 nya, yang mana memang biasanya itu menjadi salah satu indikator yang bisa kita jadi acuan untuk support gitu ya teman-teman ya, salah satu ya. Jadi tetap berhati-hati di dua zona ini ya, jadi zona antri ini kalian bisa pertimbangkan ya. Next lagi di zona yang selanjutnya itu zona berapa ya, yang nanyain itu pasti di sekitaran sini teman-teman. Ya kisaran sini ya teman-teman ya, untuk kalian bisa menjadi zona antri ketiga itu kisaran berapa, 12,7 sampai 13,6 dolar ya. Jadi ini adalah 3 area antri ya sebelum dia bisa mengalami kenaikan kembali. Tapi yang perlu kalian perhatikan ya teman-teman ya, ini harus berhati-hati ya. Untuk si alis ini ya, kita bisa lihat ini potensinya membentuk head and shoulder ya. Ini ada bagian headnya. Ketika dia koreksinya sampai ke bagian sini teman-teman ya, zona kedua ini ya, kemudian mengalami kenaikan kembali ya, kurang lebih ke sekitar bagian seperti ya di left shouldernya ya, dia potensi untuk short kembali ya. Saya ingetin aja untuk berhati-hati ya. Jadi ketika dia mengalami turun sampai sini ya teman-teman, kemudian dia mengalami pembentulan naik ya sampai kisaran warna ungu ini, lalu dia potensi besar kemana? Potensi besar untuk mengalami penurunan kembali ke bagian area neckline-nya, atau sedalam-dalamnya ketika dia lanjut short itu bakalan OTW ke sekitar area ungu yang bawahnya ya. Jadi ini untuk lebih berhati-hati dari alis ya. Jika memang confirm terbentuk head and shoulder ini ya teman-teman ya, jadi belum fix confirm ya, cuman saya infokan untuk berhati-hati saja ya. Jadi memang 3 area antri ini bisa kalian istilahnya cicil beli, averaging down 1, 2, dan 3 itu ya teman-teman, saran dari saya. Tapi balik lagi ke keputusan di tangan kalian mau beli atau jualnya ya. Itu aja teman-teman mengenai info pagi ini, semoga bisa membantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.